Realme dulu akhirnya kembali lagi. So guys, welcome back to Updated IDN Channel. Nama gue Greg. Jadi pre-opening tadi merupakan sebuah ekspresi dari gue ketika ngelihat spesifikasi dan harga yang ditawarkan oleh HP yang satu ini, yaitu Realme GT Master Edition. Pertanyaannya, apakah dengan kembalinya Realme ke track dulu akan bikin anak tangga naik di kuartal keempat? Jawabannya gak ada yang tahu, hanya data yang akan berbicara nanti. Oleh karena itu, langsung aja gue mau bagiin pengalaman selama 2 minggu menggunakan HP ini sebagai daily driver. Ya, semua kekurangan kelebihan akan gue kasih tahu ke kalian. Dan sebelum videonya dimulai, boleh dong minta supportnya dengan cara like video ini. Dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Oke, highlight pertama di HP ini tentu ada di bagian desain, karena gue melihat Realme mulai melakukan hal yang beda dan keluar dari zona nyamannya dengan melakukan kolaborasi dengan desainer ternama dari Jepang yang bernama Naoto Fukasawa. Ya, pernah nggak sih kalian kepikiran kalau desain sebuah koper akan masuk ke sebuah smartphone? Jujur, gue nggak pernah sampai ngelihat HP ini secara langsung. Ya, ini finishing HP ini terinspirasi dari suitcase atau luggage. Jadi kalau kalian lihat, di belakangnya tuh ada sedikit geradakan kayak polisi tidur, tapi ya cukup tipis, gak gitu nyaru, tapi berasa dengan tekstur yang cukup halus. Jujur, gua nggak rela pakein HP ini casing bawaannya. Secara kelihatan kayak udah pakai casing dan premium banget, walaupun dalam segi feels gak sesolid apa yang kita lihat. Semoga di next Realme bisa mengimprove build quality-nya biar lebih premium seperti desain yang ditawarkan. Tapi untungnya masih tetap solid. Oh ya, untuk bahan kamera gak gitu berasa karena ketebalannya juga ya nggak tipis-tipis amat, masih di 8,7 mm. Tapi untuk beratnya ini cukup ringan, seringan 178 gram aja. Jadi memang desain HP ini tuh agak cukup deceiving atau cukup nyaru. Kelihatannya berat padahal gak berat. Oh ya, harus gua apresiasi free casing bawahnya itu sedikit beda. Pokoknya nggak sama dengan jelly case yang di-include. Nice attention to detail. Akhirnya setelah kita melihat Realme menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 720G beberapa kali, mereka membawa chipset terbaru. Memang sih, ini lineup baru bukan Realme Number Series, tapi rasanya senang aja ngelihat suatu chipset terbaru. Jadi HP ini resmi menggunakan chipset terbaru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 778G dengan sistem fabrikasi sekecil 6 nanometer. Jadi ya nyaris sekelas flagship. Dan untuk Antutunya bisa hit di angka 534 ribuan yang sangat tinggi. Tapi pertanyaannya, seberapa bagus chipset terbaru ini? Apakah sudah ke-optimize? Well, gue ngetesin game Genshin Impact. Ya, lagi-lagi game Genshin Impact. Settingan default dapat di low plus 30 fps. Tapi gue coba pindahin ke settingan highest plus 60 fps. Ternyata masih bisa dilibas dengan sangat baik. Memang nggak fully 60 fps, hanya rata-ratanya di 40-45 fps. Tapi angka segitu menurut gua udah oke selama konsisten, playable, dan nggak frame drop, fine-fine aja. Dan untuk suhu, walaupun HP ini sudah tersedia vapor chamber cooling, tapi karena gue main settingan tertinggi highest plus 60 fps, tentu suhunya juga panas, bisa hit di 45,3 derajat di bagian kanan layar. Tapi kalau untuk back covernya, terpanasnya hanya 43,8 derajat, jadi nggak gitu nyenyak di tangan ketika kita pegang landscape kayak gini. Oh ya, kalau dirasa performanya masih kurang, tenang, kalian bisa aktifin fitur GT Mode. Jadi performance-nya itu benar-benar dikhususkan untuk heavy usage kayak main game ataupun nanti mau editing di HP, ya bisa. Tapi dengan catatan, baterai akan lebih cepat berkurang. Ya boros sih, karena di full speed atau di full clock, overclock, ya kayak gitulah. Pokoknya akan cepat ngurangin baterai. Oke, di bagian layar HP ini tuh Realme bisa melakukan sesuatu yang sangat beda banget.
Biasanya kalau mereka kasih panel Super AMOLED, refresh rate-nya pasti menggunakan 60Hz atau 90Hz. Dan begitu mereka kasih refresh rate tinggi di 120Hz, pasti panel layarnya menggunakan IPS LCD. Jadi kayak kurang melengkapi satu sama lain aja, kecuali Realme X50 Pro 5G. Karena beda harga dan beda kelasnya, itu flagship. Oleh karena itu, ini kemajuan yang sangat mantap. Jadi untuk pertama kalinya, HP ini sudah menggunakan panel layar Super AMOLED buatan Samsung dengan color akurasi yang sangat bagus, yaitu DCI-P3 100% dan maximal brightness-nya bisa nyentuh sampai 1000 nits yang sangat cerah. Jadi ketika penggunaan di kondisi outdoor matahari terik mataharinya sangat cerah, gua tidak ada hambatan dan tidak ada komplain. Layarnya vivid, vibrant, pokoknya bagus banget lah ya. Dan seperti yang tadi udah gua mention, refresh rate HP ini mendukung 120Hz dengan touch sampling mendukung sampai 360Hz. Jadi apapun yang kalian lihat dan sentuh berasa banget mulusnya. Bahkan untuk sistem mulusnya itu berjalan cukup baik sampai baterai 5% baru dia mulai agak berasa frame dropnya. Tapi sisanya fine-fine aja, 120Hz bisa berjalan cukup konsisten. Dan untuk touch sensitivity-nya bagus, multi-touch tidak ada isu. Pokoknya ketika mau dipakai main game, sentuhan apapun sudah akurat. Oh iya, untuk di bagian layarnya, karena sudah menggunakan Super AMOLED, jadi fitur Always On Display tentu tersedia. Tapi kali ini bisa di-customize sesuai Realme UI 2.0. Jadi nggak monokrom kayak di Realme 7 Pro maupun Realme 8 Pro kemarin. Bisa kalian adjust sesuai pilihan yang kalian pilih tentunya. Nice! Dalam segi charging pun juga nggak main-main. Setelah banyak yang kritik kenapa Realme turunin speed charging yang ada di Realme Number Series, rasanya mereka mau menebus kesalahannya dengan cara menghadirkan fitur 65 watt Dart charging di line up terbarunya. Yes, HP ini punya kecepatan charging yang super ngebut. Ya, buat kalian penasaran, untuk nge-charge dari angka 3 sampai 100% makan waktu berapa lama? Apakah 70 menit, 60 menit, 50 menit? Jawabannya salah semua. Cuma makan waktu 35 menit aja udah hit 100%. Sengebut itu. Ya, gampangnya gini, kalau misalkan kalian nggak dapet gambarannya, cukup main 2 kali rank mode di Mobile Legends, udah penuh secepat itu. Gila banget sih. Tapi kalau misalkan kalian pengen nge-charge yang lama dan ditinggal tidur, tenang, ada fitur optimize charging, di mana tegangan listrik yang masuk bisa di-adjust sama AI sehingga baterai akan baru penuh di pagi hari. Pokoknya nggak akan overcharge ataupun overheat. Ya, aman lah. Chipset baru otomatis teknologi baru. Jadi HP ini udah support koneksi di 5G. Memang masih lama karena baru diperkirakan rampung itu tahun 2024 di 13 wilayah Indonesia. Tapi nggak ada salahnya buat kalian yang pengen beli HP dan gantinya akan jangka lama, 5G ready itu lebih baik karena kalian nggak harus terus ngikutin zaman. Ya, karena udah 5G ready. Dan artinya ketika HP sudah 5G ready, otomatis HP ini bisa punya kecepatan download dan upload yang lebih ngebut ketimbang 4G+. Walaupun sekarang ini juga 5G-nya baru dimulai tahun ini dan speed yang didapat juga nggak kenceng-kenceng amat. Tapi kan yang penting 5G ready. Dan by the way, HP ini support dual 5G, jadi bukan dual 4G biasa aja. Kamera belakang di HP ini membawa setup triple kamera dengan parameter lens menggunakan resolusi sebesar 64 megapiksel bukaan cahaya f1.8. Ada lagi 8 megapiksel ultra wide angle, dan terakhir 2 megapiksel macro lens. Jadi nggak ada lensa telefoto, periskop maupun depth sensor. Untuk depth sensor, rada disayangkan tidak tersedia padahal biasanya selalu tersedia. Oleh karena itu gue pengen ngetesin hasil foto portrait mode-nya itu gimana sih. Ternyata AI-nya kadang masih ngaco. Yang seharusnya di blur tidak di blur, dan kadang AI-nya itu blurnya masih kurang rapi aja. Walaupun gua seneng ketika kita mau dapetin efek bokeh, jaraknya nggak harus jauh-jauh, dari deket pun bisa kebaca. Semoga di next AI-nya itu bisa lebih pinter untuk bedain mana subjek dan mana objek. Sekarang kita bahas hasil foto di kondisi daylight ketika foto-foto pemandangan. Menurut gue warna yang ditangkap itu masih kurang natural. Walaupun AI-nya udah gue matiin, tapi somehow di AI pose proses imagingnya masih berjalan. Jadi kayak ada color grading ya, padahal si AI udah gue matiin seperti yang tadi gue bilang.
dan highlightnya pun masih kurang konsisten. Tapi dalam segi detailnya udah tajam, dynamic range-nya ngangkat, shadow-nya udah bagus, pokoknya udah oke. Dan begitu gue pindah ke lensa ultrawide, ya tentu ada perbedaan yang cukup signifikan. Dalam segi warna, gue lebih prefer di hasil foto lensa ultrawide karena lebih terlihat natural, dynamic range-nya ngangkat, shadow, dan komposisi highlight-nya itu lebih konsisten ketimbang di primary lens. Dan yang paling penting, distorsi nggak berasa. Lanjut untuk hasil foto di low light. Dalam segi warna lagi-lagi kurang natural, detailnya udah mulai menurun, noise-nya nggak ada, tapi ada grainy yang cukup berasa. Dan gue pindahin ke fitur super nightscape-nya, memang detail yang ditangkap bisa 3 kali lebih tajam. Ya sampai mau di zoom in, berasa ada tekstur dan kelihatan ada objeknya. Warna bisa lebih naik karena kontras dan exposure-nya lebih naik. Noise dan grain sangat berkurang jauh. Pokoknya lebih baik walaupun lagi-lagi dalam segi warna jadi makin nggak natural aja. Gue berharap semoga di next Realme bisa memberikan software update di mana komposisi warna mau low light pun sampai daylight itu lebih baik buat orang awam. Karena enak aja tinggal point and shoot, atau misalkan kita mau foto apapun tinggal cekrek aja dan bisa langsung di-post ke sosial media. Kalau misalkan kalian professional photographer, ya itu advantage atau keunggulan. Karena ya kalian bisa dapetin warna sesuai apa yang kalian lihat. Bisa diatur pakai fitur promote. Dan ada satu fitur yang baru pertama kali gue lihat di HP Realme, namanya Street Mode. Jujur gue lebih senang foto-foto pakai fitur yang satu ini karena lebih fleksibel. Kalian bisa pilih focal length dari lensa kameranya. Mau 16mm, 24mm, 50mm, dan 120mm bisa juga. Bahkan ketika kalian mau capture terus pengen ambil mentahan atau raw-nya bisa sekalian. Fokusnya bisa diatur mana yang mau difokusin. Dan ketika kalian mau taruh filter pun bisa langsung dari sana. Jadi lebih terlihat keren, vintage, ala-ala ya gimana gitu. Seperti yang bisa kalian lihat sekarang ini. By the way, tentunya fitur Steady Mode, AI Color Portrait, Bokeh Flare Portrait, dan Dynamic Bokeh juga tentu masih tersedia. Untuk kamera depan di HP ini membawa resolusi sebesar 32 megapiksel dengan bukaan cahaya f2.5, dan untuk hasil fotonya menurut gua bagus. Skin tone yang ditangkap terlihat natural, detailnya itu tajam-tajam tapi soft sehingga kalau di zoom nggak pecah dan tidak menyeramkan lah ketika lihat pori-porinya. Dan untuk efek portraitnya rapi, plus yang paling gue suka, background di belakang itu ketika kita nyalain fitur HDR ditangkap bisa dengan sangat baik. Untuk perekaman video, kamera belakang HP ini support up to 4K 30fps. Tapi pertanyaannya, apakah ini 4K cuma gimmick yang tidak stabil? Jujur, di awal gue berpikir seperti itu. Dan begitu selesai record 4K 30fps, ternyata hasilnya stabil. Walaupun ketika gue nge-record di kondisi low light, jitternya lebih berasa sih. Dan ketika gue pindahin mode 1080p 30fps normal, itu lebih nggak ke zoom in atau nggak lebih ke crop ketimbang 4K. Jadi lebih enak lah ya. Kalian bisa lihat kiri kanan lebih luas. Dan untuk detailnya masih tajam, jitternya lebih nggak gitu berasa ketimbang mode 4K. Dan juga stabil. Oh ya, by the way, fitur Ultra Steady Max-nya itu beneran stabil. Gua nge-record pakai satu tangan sambil lari-larian aja. Hasilnya ya seperti yang bisa kalian lihat ini. Walaupun lagi-lagi jitter berasa, tapi at least udah stabil banget. Dan kalau ditanya untuk perekaman video kamera depan gimana? Jawabannya, pada default atau pada dasarnya tidak tersedia IIS, sayang banget. Tapi untungnya bisa kalian aktifin fitur Ultra Steady, jadi lebih stabil ketimbang fitur ini dimatiin. Dan yang bikin senang, fitur ini bisa digabung dengan fitur Portrait Mode. Jadi ketika kalian mau nge-vlog, itu background bisa nge-blur tapi hasil videonya tetap stabil juga ala-ala kamera mirrorless lah ya. By the way, fitur Stereo Mode Video untuk nangkap Milky Way secara time-lapse tersedia, dual view video, slow-mo, dan time-lapse juga masih tersedia ya. Untuk sistem unlock di HP ini menggunakan teknologi fingerprint in display dengan performa yang sangat cepat.
Gak nyampe 1 detik ketika jari ditaruh ke sensor sidik jarinya bisa langsung masuk. So far, ini adalah fingerprint in display dengan performa tercepat yang pernah gue coba di tahun ini. By the way, untuk efek fingerprintnya bisa kalian pilih karena tersedia 8 pilihan di bagian personalization-nya. Dan untuk fitur face recognition tentu tersedia dengan performa unlock yang cepat banget. Iya, ketika kondisi cahaya itu memadai, unlocknya beneran instan, gak pakai loading, bisa langsung masuk secepat itu. HP ini cuma punya satu opsi varian RAM aja, yaitu sebesar 8GB. Agak tumben, biasanya Realme tuh selalu bawa 2 opsi varian RAM. Tapi ya gue ngerti sih kenapa Realme cuma nyediain 1 varian RAM aja. Karena mereka bisa memberikan fitur DRE atau Dynamic RAM Expansion bagi seluruh user Realme GT series. Yes, nah, intinya kapasitas internal memori ROM yang ada bisa di-convert by system sebagai RAM virtual dan bisa di-adjust sampai 5GB. Jadi kalau misalkan mau ditotalin, HP ini punya RAM sebesar 13GB yang sangat besar, lega dan cocok banget kalau misalkan kalian mau sering-sering pakai multitasking. Yes, karena aplikasi yang di background itu bakalan jarang ditutup, otomatis nggak perlu sering-sering nunggu loading ulang dari awal. Menurut gue sih ini enak, fleksibel karena bisa kalian adjust. Mau pilih RAM-nya dibesarin 2GB, 3GB, 5GB, bisa semua di-adjust. Tapi ya harus di-restart dulu untuk aktifin RAM-nya ya. Ada satu hal kecil yang gue senang akhirnya mulai diperhatikan oleh Realme, yaitu di bagian haptic vibration. Ya, sekarang Taptic Engine yang ada di HP ini tuh menggunakan kelas flagship atau kelas mahal lah. Gak berasa murahan, gak kasar, gak lebay, gak berisik. Jadi getarannya itu ketika kalian mau ngetik-ngetik, buka app switcher, ada notifikasi yang masuk, lebih getar ke kasar tapi soft, lembut gitu. Agak susah dideskripsin, mesti dicoba langsung. Tapi satu yang pasti, even kalian mau mentokin vibrationnya sampai mentok, itu nggak akan berisik, nggak lebay. Getarnya halus, kasar gitu sih. HP ini masih membawa fitur NFC atau Near Field Communication. Jadi kalau misalkan kalian mau transfer ke sesama device yang support NFC, bisa lewat Android Beam. Dan di beberapa merchant yang support, tentu bisa dijadikan sebagai alat payment. Dan lagi-lagi, kalau misalkan kalian mau ngecek saldo e-money, sampai top up saldo e-money bisa langsung dari HP tanpa harus ke gerai offline manapun. Oh ya, by the way, ketika gue ngeliat di official website-nya Realme, mereka ngeklaim kalau NFC-nya sekarang bisa dipakai untuk duplikat kartu akses yang tentunya berbentuk kartu. Cuman yang ini belum bisa gue cobain karena gue masih menggunakan kunci biasa, belum menggunakan kunci kartu akses. Oke guys, itu dia kelebihan-kelebihan yang ada di Realme GT Master Edition. Ya, dengan line up terbaru dari Realme, menurut gua ini langkah yang berani karena somehow mereka bisa menghadirkan HP yang fresh, pokoknya beda dibanding yang pernah mereka buat sebelumnya. Tapi karena tidak ada smartphone yang sempurna, gue juga akan bahas kekurangannya, jadi make sure kalian nonton sampai habis dulu. Sangat disayangkan banget di bagian expansion HP ini sudah tidak membawa triple slot tray, hanya membawa dual slot SIM aja. Jadi kalau misalkan kapasitas internal memori bawaan HP ini habis, ya udah nggak bisa di-upgrade. Jadi saran gue buat kalian yang mau beli HP ini, make sure pilih varian tertinggi yaitu dengan internal memori 256GB supaya jangka panjangnya lebih aman aja. Dan untuk Realme, semoga di nextnya GT series bisa membawa triple slot tray lagi supaya user bisa dapat kebebasan untuk upgrade tanpa harus korbanin slot manapun. Jujur pas pertama kali gue selesai setup HP ini, hal pertama yang gue lakukan adalah langsung ngetesin gimana sound quality yang ada. Ternyata masih kurang kencang, bassnya juga kurang berasa, treble-nya agak mendem dikit, tapi vokal clarity-nya pun bagus. Gue berharap semoga di next GT series bisa membawa fitur stereo speaker supaya lebih immersive ketika mau dipakai nonton ataupun main game menggunakan stereo speaker bawaannya atau menggunakan speaker bawaannya lah ya. Dan buat kalian penasaran gimana sound quality dari HP ini, make sure pasang earphone ataupun headset langsung gue pasang di volume 100%.
Ya, kayak gitu. By the way, kalau dirasa masih kurang greget, ya untungnya masih tersedia port jack 3.5 sih. Jadi gue lebih prefer colokin earphone ataupun headset ketika mau main game. Yang ini rasanya kurang serak banget dan jujur kayak bukan Realme banget lah ya. Yaitu ada iklan yang disematkan dalam aplikasi bawaan. Ya, jadi ketika gue selesai install aplikasi, itu kan ada muncul security check. Dan setelah security checknya udah selesai ngeceknya, tiba-tiba ada keluar pop-up iklan di bawah sedikit seperti yang bisa kalian lihat di sini. Rasanya kayak gimana ya, kurang Realme banget. Walaupun tentu iklannya nggak agresif. Gue cuma nemuin 3 kali dan itu setelah selesai nginstal aplikasi aja, belum di aplikasi lain. Gue berharap semoga di next iklannya mulai ya dihilangin lah ya kayak Realme biasanya. Dan ada satu hal kecil lagi yang gue rasain. Sekarang ini ketika gue mau buka app drawer, ya tentu bisa melakukan gesture seperti biasa. Tarik dari bawah ke atas. Tapi ketika gue udah scroll ke bawah terus pengen nutup app drawernya, nggak bisa tarik dari atas ke bawah. Mesti tekan tombol back atau tarik dari atas ke bawahnya itu mesti benar-benar dari atas baru bisa nutupin app drawernya. Gue berharap dalam soal yang ini pun juga bisa di-fix biar user experience lebih nyaman aja sih. Dengan strategi baru dan line-up baru, gue mengharapkan sesuatu yang lebih fresh lagi dari Realme, yaitu dengan menghadirkan teknologi OIS atau Optic Image Stabilization di Next GT series. Yes, gue tidak pernah melihat Realme mencoba bawa fitur OIS di HP premium midrange maupun midrange mereka. Jadi kalau misalkan tersedia OIS, wah itu bakalan ngefek banget dalam kualitas kamera. Ya tentu, ketika mau nge-record video jadi lebih stabil lagi, dan ketika kita mau foto dalam kondisi low light dan aktifin fitur night scape-nya, detail yang ditangkap bisa lebih tajam. Jadi ini merupakan harapan yang sangat besar dari gua untuk Next GT series atau Realme Number series lah ya. So guys, itu dia video review 2 minggu bersama Realme GT Master Edition versi channel Up To Date Idean. Memang rada telat tapi better late than never ya. Jadi kalau ditanya apakah HP ini layak dibeli, dengan gampangnya gue bisa merekomendasikan dan jawab sangat layak. Yes, karena gue melihat Realme mulai balik ke track dulu lagi, di mana mereka bisa memberikan spesifikasi terbaik dengan user experience terbaik plus harga yang bersaing juga. Tentu ini bisa jadi auto laku keras sih. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with Up To Date.